Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih semangat belajar ya anak-anak? Ya, berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar mengenai petunjuk merawat ayam, 2 membuat boneka ayam, 3 pecahan sederhana. Anak-anak, di sini ada bacaan Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Petunjuk merawat anak ayam. Yang pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Lalu banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lalu lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Selanjutnya, minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Perhatikan kembali petunjuk perawatan anak ayam tersebut. Lalu buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Misalnya nomor 1, apa makanan ayam? Ya, makanan ayam yaitu beras. 2, mengapa kandang ayam perlu diberi lampu? Iya, agar anak ayam merasa hangat dan menjaga suhu ideal bagi pertumbuhan anak ayam. Nomor 3, selain lampu, apa yang perlu kita siapkan di kandang ayam? Ya, yang perlu disiapkan yaitu tempat makan dan minum. 4, bagaimana cara memilih tempat makan dan minum anak ayam yang tepat? Bagaimana ya? Ya, cara memilih tempat makanan dan minum anak ayam yang tepat yaitu harus sesuai dengan tubuh mereka sehingga dapat dijangkau dengan mudah. Jika kamu belum bisa merawat ayam secara langsung, kamu bisa membuat karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas. Membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Alat dan bahan. Siapkan alat-alat dan bahan berikut. Yang pertama, kardus bekas, kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas berwarna. Selanjutnya, lem kertas.
gunting, stik es krim, bambu, kayu bekas, pensil, pulp atau pulpen atau spidol kecil. Cara membuat: siapkan kardus bekas. Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar, ada kaki, ekor, sayap, kepala, badan. Jiplak pola bagian-bagian gambar pada karton. Lalu gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Selanjutnya tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Lalu gambarkan mata dan mulut ayam. Lalu tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Dan terakhir, tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Ayam sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Selain dagingnya, telur ayam pun dapat diolah menjadi berbagai makanan. Udin senang sekali makan telur goreng, Siti senang sekali makan telur dadar. Ibu seringkali menggunakan telur untuk membuat kue bolu. Misalnya dapat digunakan telur goreng, telur rebus, jadi telur dadar, bahan-bahan kue atau kue bolu. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Satu kue dibagi menjadi 10 potong. Ibu memotong kue menjadi 10 bagian yang sama besar. Dalam lambang pecahan ditulis 1/10. Edo memakan 4 potong kue bolu. Kita dapat menuliskannya banyaknya kue bolu yang dimakan Edo dalam lambang pecahan biasa seperti berikut: 4/10. Tentukan bagian gambar yang diwarnai menggunakan pecahan biasa. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Oke, yang nomor pertama, nomor 1, 4/5. Berarti 4 itu yang diwarna. Yang mana 4 yang diwarna, lalu 5 bagiannya? Ya, yang bawah sendiri. 4/5. Selanjutnya 1/3. 1 yang diwarnai, lalu 3 bagiannya. Iya, atasnya. Selanjutnya yang nomor 3, 2/3. 2 yang diarsir, 3 bagiannya. Iya, yang atas sendiri. Selanjutnya 3/5. 3 yang diarsir dari 5 bagian. Ya. Selanjutnya, sekarang cobalah mewarnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Anak-anak nanti saat mewarnai terserah ya bagian mana yang diwarnai. Sekarang yang nomor 1 yang bentuknya seperti lingkaran ya, 3/8. 3 bagian yang diwarnai dari 8 bagian. Yang mana? Ya, 1, 2, 3. 3/8. Selanjutnya nomor 2, 2/6. 2 yang diwarnai dari 6 bagian. 1, 2, 2/6. Selanjutnya 4/5. 4 yang diwarnai dari 5 bagian. 1, 2, 3, 4. 4/5. Selanjutnya 3/4. 1, 2, 3. 3/4. 1/2. 1 yang diwarnai dari 2 bagian. Ya, dicoba di rumah ya anak-anak. Selanjutnya di pembelajaran 4,
kita akan belajar tentang profesi di lingkungan sekitar. 2. Cerita tentang cara merawat hewan. 3. Prosedur kombinasi gerakan menarik dan mendorong. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, yang pertama Benny ke toko ikan. Lalu setelah ke toko ikan, memberikan umpan kepada ikannya. Yang ketiga, lalu Benny memberikan makanan secara rutin. Setelah itu, Benny juga membersihkan akuariumnya setiap hari. Buatlah cerita sesuai gambar. Gambar pertama, suatu hari Benny pergi ke toko penjual ikan. Benny suka memelihara ikan mas dan ia mempunyai akuarium dengan beberapa ikan hias yang ada di rumahnya. Gambar kedua, ia setelah membeli umpan ikan dari toko selanjutnya, ia memasukkan pakan ke dalam akuarium. Dalam akuarium diberi beberapa hiasan berupa tumbuhan dan batu-batuan supaya terlihat lebih menarik. Gambar ketiga, setiap harinya Benny memberi makan ikan peliharaannya. Ikan diberi makan berupa pelet. Pemberian makanan ikan dilakukan secara teratur. Selain itu, setiap seminggu sekali, Benny juga mengganti air dalam akuarium dengan air yang bersih. Biasanya setelah beberapa hari, air dalam akuarium terlihat keruh akibat kotoran ikan. Dengan air yang bersih, ikan dapat hidup dengan sehat. Selanjutnya, anak-anak sebutkan hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan peliharaan. Apa saja? Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam merawat ikan. Yang pertama, memilih akuarium dengan ukuran yang tepat. Yang kedua, memilih jenis ikan yang diinginkan. Yang ketiga, atur arus air yang ada di akuarium. 4. Selalu menggunakan air yang bersih. 5. Menambah cahaya atau bisa dari lampu. 6. Menambah tanaman air sebagai hiasan. 7. Hindari suhu terlalu dingin. 8. Menggunakan penyaring air agar terjaga kejernihannya. 9. Melakukan pemeriksaan kadar pH atau keasaman dan kekeruan menggunakan tes kit secara berkala. Perhatikan kata-kata dalam tabel berikut. Temukan minimal 8 nama ikan dalam tabel berikut ini. Perhatikan anak-anak, di sini ada sebuah tabel kata-kata. Anak-anak mencari minimal 8 nama ikan ya. Apa ya ikan yang pertama? Lumba-lumba, lalu ikan mas. Selanjutnya cupang. Selanjutnya lele. Selanjutnya paus. Lalu yang bawah sendiri sapu-sapu. Selanjutnya koki. Selanjutnya mujair. Yang terakhir hiu. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Apa saja profesi yang ada pada gambar tersebut? Tuliskan profesi yang kamu temui pada gambar dan jelaskan. Oke, yang pertama gambar apa? Iya, namanya profesi nelayan. Pekerjaannya menangkap ikan. Gambar kedua yaitu nama profesi pedagang ikan. Pekerjaan menjual ikan hasil tangkapan nelayan.
Adakah profesi lainnya yang berkaitan dengan gambar tersebut? Sebutkan dan jelaskan tugas profesi tersebut. Yang pertama, nama profesi selain nelayan dan pedagang ikan yaitu apa? Sopir ya, profesi sopir. Pekerjaannya apa? Pengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar. Yang kedua, nama profesinya tengkulak. Pekerjaannya apa? Membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. Yang terakhir, nama profesi karyawan pabrik. Pekerjaannya apa? Membuat makanan ikan kalengan. Biasanya ada ikan sarden, itu yang biasanya ada di toko-toko besar ya atau swalayan. Selanjutnya anak-anak menangkap ikan itu sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan-ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Perhatikan gambar jaring penangkap ikan berikut ini. Selanjutnya, lakukan kegiatan seperti petunjuk permainan berikut ini. 1. Buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 12 orang. 2. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok lagi. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan kelompok lainnya 7 orang. 3. Buatlah 2 lapis lingkaran. Lingkaran dalam terdiri dari kelompok yang berisi 5 orang. Lapisan lingkaran luar terdiri dari kelompok yang terdiri dari 7 orang. Nomor 4, kedua kelompok berdiri secara berhadapan-hadapan. Lalu siswa di setiap kelompok berpegangan tangan dan angkat tangan dan letakkan di depan secara bersama-sama. Enam, jika guru menyebutkan kata jaring, maka siswa yang berada pada lingkaran luar maju bersama, mendorong tangan, memperkecil lingkaran menyerupai sebuah jaring yang sedang menangkap ikan. Sementara lingkaran dalam juga bergerak mundur, menarik tangan, dan memperkecil lingkaran seakan-akan akan tertangkap jaring. Selanjutnya, jika guru menyebutkan kata ikan, maka siswa yang berada pada lingkaran luar menarik tangan dan mundur bersama memperbesar lingkaran. Seakan-akan jaring terbuka, sementara lingkaran dalam juga bergerak maju, mendorong tangan dan memperbesar lingkaran. Seakan-akan ikan akan keluar jaring. Anak-anak, laut Indonesia itu memiliki banyak jenis ikan. Ada ikan yang bisa dimakan, ada juga ikan yang hanya sebagai hiasan. Semua kekayaan ini anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus mensyukuri dengan cara menjaga lingkungan hidupnya. Selanjutnya, latihan soal. Mulai dari nomor 1 sampai 4 dikerjakan di buku tulis tema kalian masing-masing ya. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih dari Pak Hamim, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.